Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua yang selalu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali, menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 12 Oktober 2022 yang terambil dari 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mulialah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang telah menyediakan hari ini dengan segala berkat-Nya untuk kami, yang memberikan ruang dan waktu bagi kami menikmati persekutuan seputar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Roh Kudus berkati kami, semoga firman ini memberikan pemahaman yang benar tentang firman-Mu, dan kami berjalan menurut titah-titah-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai 7. Asaria Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asaria, anak Amasya Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpahkan tula kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita ialah jangan biarkan. Sikap cuek terhadap lingkungan sekitar akhir-akhir ini mulai membudaya dalam keseharian kita. Setiap orang sibuk mengurus dirinya masing-masing. Ingat bahwa hal ini akan membawa kita pada sifat yang individualistis, yang akhirnya membawa kita pada sikap yang acuh tak acuh terhadap realita yang terjadi di sekitar kita. Raja Asaria adalah raja yang memerintah Yehuda, yang cukup saleh dan taat kepada Tuhan. Dikatakan bahwa ia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ia memerintah cukup lama, yaitu 52 tahun. Namun, satu hal yang membuatnya dihukum oleh Tuhan,
dengan menimpakan penyakit kusta karena membiarkan rakyat dan bangsanya memberikan korban kepada ilah-ilah lain. Sebenarnya ada kekuatan bagi Raja Asaria untuk menghentikan segala bentuk penyembahan kepada ilah-ilah lain, tetapi justru mengambil sikap acuh. Mungkin saja dalam benak sang raja, yang penting adalah rajin ibadah, rajin mempersembahkan korban persembahan, tidak membunuh, tidak mengurusi urusan orang lain, dan sebagainya. Namun, Tuhan Allah menuntut yang lain, bahwa Ia seorang raja yang mempunyai kuasa, dapat saja memerintahkan agar bukit-bukit itu dihancurkan, agar seluruh bangsanya tidak lagi menyembah ilah lain. Saudara, kita pun kadang bersikap seperti sang raja yang diam diri, acuh dan sibuk dengan diri sendiri, dengan prinsip yang penting saya tidak terlibat. Sebagai orang percaya, kita diberi tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kita jangan diam terhadap berbagai penyimpangan iman yang terjadi di sekitar kita. Saksikanlah kebenaran Allah. Roh Kudus akan menguatkan dan memampukan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, berikanlah kami kesempatan untuk peduli terhadap keadaan yang ada di sekitar kami. Tidak acuh tak acuh, seperti perbuatan Raja Asaria dalam bacaan kami, yang tetap melakukan kebenaran Tuhan, tetapi membiarkan bangsa menyembah kepada dewa-dewa, dan itu menimbulkan kemarahan dalam hati Tuhan. Buatlah kami tidak kompromi dengan hal-hal yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kepadamu kami serahkan kehidupan kami hari ini, kerja, karya, dan pelayanan kami, kiranya diangkat dengan penuh sukacita. Kami berdoa Bapa di sorga, lihatlah keadaan mereka yang sakit atau keluarga yang sakit. Mungkin ada di antara yang mengikuti ibadah ini dalam keadaan sakit ataupun keluarga yang sakit. Nyatakan kekuatan iman, dan jika Tuhan berkenan, Tuhan membuat keadaan bisa jauh lebih baik, bisa memperoleh kesembuhan. Engkau sertai orang-orang tua kami lansia, selalu berserah di masa tua kepada Tuhan. Mendoakan mereka yang dipertemukan dengan berkat-berkat Tuhan, mungkin hari ulang tahun, kenaikan pangkat, hari ulang tahun pernikahan, ataupun selesai di wisuda, syukur atasnya. Nyatakan penyertaan-Mu dalam hari ini dalam kami melakukan karya tugas kami, bahkan sepanjang minggu ini. Nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga, semoga selalu ada keharmonisan, saling memberikan semangat dalam menjalani hidup kebenaran Tuhan. Mohon Tuhan, Engkau tetap memberkati majelis gereja dan pengurus OIG mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Jaga kesehatan kami, terutama belakangan ini sudah mulai musim hujan. Semoga keadaan kami tetap dalam keadaan fit. Tuhan, ini doa kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih kebersamaan, kasih, berkat, dan pertolongan Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Salam sehat untuk semua keluarga.